Bicara soal Pilgub Jakarta, sampai sekarang baru ada dua nama yang muncul ke permukaan dan cukup ramai diperbincangkan, yaitu Anies Rashid Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Bagaimana sebetulnya kekuatan dari dua nama ini? Yang paling gampang adalah melihat bagaimana perolehan suara di Pilpres 2024. Kalau kita lihat perolehan suara ketiga paslon Capres-Cawapres di Pilpres 2024, untuk Prabowo Subianto dan juga Gibran perolehannya 41,68%, kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan suara 41,07% dan Ganjar Mahfud mendapatkan suara 17,25%. Ini di Provinsi Jakarta. Untuk Anies memang sama seperti perolehan suaranya di Pilpres 2024 kemarin mencapai 41,07%. Kemudian Ridwan Kamil kita asumsikan ini berada di gerbong koalisi Indonesia Maju, maka kita asumsikan kekuatan mesin politiknya sama seperti di Pilpres kemarin untuk di Jakarta, yaitu ada di angka 41,68%. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan bilang baik Anies maupun RK ini masih sama-sama membutuhkan tambahan suara kalau mau menang di Pilgub Jakarta. Kenapa? Karena kalau di Pilgub Jakarta, secara khusus di Jakarta, itu harus mendapatkan perolehan suara 50% atau di atas 50% sama seperti Pilpres begitu ya. Lalu bagaimana skenarionya? Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan bilang untuk Anies Baswedan memiliki dua opsi kalau mau mendapatkan 50% lebih suara di Pilgub Jakarta 2024. Yang pertama adalah memanfaatkan mesin politik dari PDI Perjuangan yang memilih Ganjar Pranowo pada saat Pilpres 2024 kemarin di Jakarta. Karena apa? Karena perolehan suaranya cukup besar seperti yang udah tadi aku bilang di awal, 17,25%. Jadi sebetulnya kalau perolehan suara Anies 41,07% di Pilpres kemarin, sebetulnya hanya butuh suara tambahan 10% saja. Tetapi ketika memang nanti PDIP masuk dalam gerbong koalisi Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, maka bisa jadi tambahan suaranya adalah 17,25% suara. Nah, ini berarti salah satu yang bisa dilakukan oleh Anies kalau mau meraup suara dari ceruk PDIP di Jakarta, salah satu caranya adalah dengan menjadikan kader PDI Perjuangan sebagai calon wakil gubernurnya. Opsi kedua yang dimiliki oleh Anies Baswedan versi Jayadi Hanan adalah bisa dengan mengambil ceruk suara dari loyalis Jokowi. Nah, ceruk dari loyalis Jokowi ini bisa dimanfaatkan betul oleh Anies Baswedan kalau memang mau menang di Pilgub Jakarta. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan atau menghadirkan figur atau representasi Jokowi di dalam gerbong koalisi Anies Baswedan. Bisa juga dijadikan bacawagubnya. Siapa dia? Tentu nama yang beredar Kaisang Pangarep. Sementara kalau Ridwan Kamil dengan modal suara yang dimiliki oleh Koalisi Indonesia Maju di Jakarta kemarin 41,68% sama butuh tambahan suara setidaknya 10% suara. Sebenarnya ada dua opsi, yaitu bisa dengan mengambil basis suara dari Anies Baswedan atau mengambil basis suara dari PDI Perjuangan. Kalau mengambil basis suara dari Anies Baswedan, tapi saingannya adalah Anies Baswedan sendiri, tentu opsi ini sudah tertutup. Tetapi menurut Jayadi Hanan yang bisa juga dimanfaatkan oleh Ridwan Kamil adalah mengambil ceruk suara dari basis PDI Perjuangan pemilih Ganjar Pranowo di Jakarta kemarin pada saat Pilpres 2024. Nah, dengan analisis tadi, jadi bisa diasumsikan bahwa PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta 2024 bisa dibilang sebagai salah satu faktor penentu kemenangan begitu ya oleh figur yang nantinya akan maju di tahun atau di tanggal 27 November 2024. Pertanyaannya, kalau memang nama yang cukup kuat atau cukup santer adalah Anies dan RK, kemana PDI Perjuangan kemungkinan besar akan berlabuh? Apakah ke Anies? Pertanyaannya, kalau ke Anies di Pilgub 2017 dan Pilpres 2024 berseberangan posisinya antara PDI Perjuangan dan juga Anies. Apakah juga ke RK? RK kalau backgroundnya atau basis mesin politiknya adalah Koalisi Indonesia Maju yang juga bisa dimaknai itu adalah representasi dari Joko Widodo, apakah mungkin PDIP merapat ke sana? Sebuah pilihan yang cukup kuat untuk dipertimbangkan.